Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Zakaria 7 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Saraser dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya, supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras, seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikian. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Zakaria 8 ayat 1 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sia-sia bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sia-sia bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu itu aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik, saya lanjutkan dari pembacaan firman Tuhan dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi,
Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Jebulon 12.000. Dan dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyak dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Amin. Udah ada belakangnya nih. Ya, saudara, Israel pusat peradaban dunia, saudara ya. Wah, itu beneran, saudara ya. Tadi di dalam Zakaria 8 Anda baca, ya, satu orang Yahudi, puncak jubah satu orang Yahudi dipegang sama 10 orang non-Yahudi, saudara ya. Dan ini sudah terjadi, saudara ya. Sudah terjadi, saudara ya. Saya tidak cerita agama Yahudi, bukan, saudara. Itu bukan cuma sekedar itu. Tetapi bagaimana orang Yahudi ini berpengaruh di seluruh dunia, saudara. Tadi malam kita bahas ya, George Soros itu ya menyumbang
untuk Palestina, saudara. Jadi Palestina ini kurang ajar ya. Hidupnya disumbang oleh Yahudi, tapi mereka bunuhin orang Yahudi, saudara. Makanya si Fatah itu nurut ya. Ya karena hidupnya mereka disumbang sama George Soros habis-habisan, coba saudara. Seluruh Palestina itu mereka bisa hidup dengan kecukupan karena disumbang sama yang namanya George Soros, disingle sama dia, saudara ya. Gila ini, saudara ya. Nah, kalau Anda penganut teori konspirasi, oh ya seluruh coba itu Palestina, ya musuhannya pun Yahudi, disetting sama Yahudi. Semua settingan, saudara ya. Memang itu, kalau ini settingan benar ya. George Soros itu ya, negara Palestina yang mau jadi bakal negara Palestina, bukan negara ya. Jadi apa namanya, otorita Palestina, otorita Palestina itu disumbang oleh George Soros, diduitin oleh George Soros, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Bahkan musuh pun, saudara. George Soros ini Yahudi sejati, saudara ya. Dia itu mengalami Holocaust di Hungaria ya. Dia lolos dari Holocaust, dia lari ke Amerika ya. Nama Soros itu aslinya Schwarz. Terus jadi Soros ya, ganti nama ya. Artinya Schwarz aslinya. George Schwarz. Ya, kayak Arnold Schwarz itu ya. Arnold Schwarz itu sama ya. Schwarzenegger itu ya. Schwarzenegger. Schwarz itu hitam. Neger itu negro hitam. Arnold negro hitam. Jadi ya saudara ya, Arnold Schwarzenegger itu ya. Arnold negro hitam. Tapi putih ternyata dia ya. Bingung ya saudara. Nama-nama orang bule ini memang kagak ngerti saya. Nah, itu juga sama ya. Sampai itu kalau ada bilang apa namanya, Nicholas Smith. Nicholas itu tukang besi, saudara. Itu udah sama ya. Indonesia namanya Gindo tukang kayu, nggak ada, saudara ya. Gindo tukang kayu tuh nggak ada. Atau namanya misalnya Lucy, belakangnya apa? Lucy bakar sate, nggak ada, saudara. Nggak ada. Kalau orang bule ada itu tuh ya, Smith, tukang besi. Timmerman, nggak ada ya, di Belanda itu namanya Timmerman, saudara ya. Misalnya George Timmerman. George tukang kayu, padahal Timmerman, marganya Timmerman. Timmerman itu tukang kayu, saudara ya. Gindo tukang kayu lah, itu tadi tuh namanya di ada lagi teman kita tuh orang Yahudi ya, Sam van Gelder. Ya, Sam dari uang. dari pembuat uang, saudara ya. Katanya ada lagi namanya Sondergeld, orang nggak punya duit, saudara. Namanya Marike Sondergeld. Marike nggak punya duit. Namanya aneh-aneh orang barat ini. Bersyukurlah kalian orang Indonesia, namanya bagus-bagus, saudara ya. Puspawati, ya kan, namanya apa, namanya Sri Haryati, ya, namanya bagus-bagus, saudara ya. Jangan nama Arab, saudara. Aminah semua, seluruh namanya Aminah semua. Aminah Amin gitu, Aminah itu kan Amin gitu, Aminah gitu kan. Aduh, laki-lakinya Amin, semuanya Aminah gitu ya. Semua namanya satu desa Aminah semua, saudara. Mumet. Aminah, ngacung semua orang 30. Aduh, bagus sama nama Sri Haryati, Pusparini, itu bagus, saudara ya. Mau jadi cerita lama nih, tapi memang paling menarik nih, saudara. George Soros itu dari George Schwarz ya. George si hitam, saudara. Sama Arnold Schwarzenegger. Itu kan orang-orang pelarian semua, saudara. Nah, yang menarik, saudara ya. Musuh pun dibayarin sama orang Yahudi, geblek ya, saudara ya. Saya kadang-kadang saya gedek-gedek nggak habis pikir sama orang Israel ini, saudara ya. Iran ditawari, kamu lagi kekurangan air. Iran ini lagi parah, saudara ya. Anda nggak dengar di media Indonesia. Tapi saya tiap hari ketemu orang Iran di sini. Dia cerita air itu mahal sekali di Iran itu, saudara ya. Lebih mahal air di Iran daripada di Israel. Nggak tahu saya kalau beli satu botol aqua itu, ya, satu botol aqua itu $1, saudara ya. Itu termasuk murah. $1. Satu botol $10, saudara. Ya, oh, tempat wisata. Kalau di tempat ini ya masih mahal, masih $5, saudara ya. Masih mahal, saudara, air itu mahal. Anda bayangin ya, di Iran lebih mahal lagi, saudara. Berarti satu botol itu kurang lebih harganya 75.000. Ya,
Karena di Indonesia beli Aqua 1 liter berapa Pak Gindo? Aqua 1 liter itu dulu terakhir saya waktu di Indonesia 6.000, 2000 perak. 7.000. Berapa? 5.000. 5.000 ya. 1,5 5.000. liter, Pak. Pastor Paul. 1,5 liter kan? Ya sama lah, 6.000, 1,5 liter 7.000. itu 5.000, 6.000, saudara. 7.000. Kalau di tempat wisata ya 10.000, saudara ya. Kalau di Israel $5, saudara, kira-kira. Ya, $2 paling murah, saudara. Kalau yang merek-merek nggak jelas itu ya $2, $2,5. Itu sama dengan 30.000, saudara. Air, ya, air. Cuman air tok, saudara. Di Iran harganya 3 kalinya, saudara. Harga air di Iran itu ngeri ya, saudara ya. Terus orang Israel datang, nih tak tawari ya, kamu mau nggak? Tak kasih alat untuk mengekstrak air dari awan, bukan dari awan, dari udara. Jadi udaranya pokoknya disedot, tiba-tiba jadi air, saudara. Namanya kondensasi ya, dikondensasi udaranya, saudara ya. Dengan biaya yang murah, wah nggak mau Irannya belagu, saudara. Dasar kere itu. Nah itu ya, orang jahat dikasih baik aja nggak mau, saudara. Dasar hatinya jahat. Kenapa coba? Kenapa orang Iran dikasih baik nggak mau, saudara? Karena dasar hatinya jahat, saudara. Kan kalau diterima kan jadi baik kan? Coba Mesir. Mesir itu harusnya udah bangkrut udah lama, saudara ya. Mesir itu sudah hancur-hancuran. Lalu mereka tahun 81, pintar Mesir. Yang pertama kali baikan itu Mesir, saudara. Begitu baikan sama Israel, Mesir itu stabil sekali negaranya, saudara ya. Wah, sudah bangkrut itu. Anda kalau melihat orang-orang Mesir itu kere-kere, saudara. Ya, Yordania sama itu udah mau kolaps, saudara. Arab Spring itu udah mau goyang, udah ada karu-karuan, ya. Terus mereka berdamai sama Israel. Sekarang kaya, saudara, bertahan. Coba Anda lihat Suriah, nggak mau damai sama Israel. Coba kalau dulu ditawarin dia damai mau. Suriah sudah enak sekarang negaranya. Hancur-hancuran. Anda lihat Suriah itu ya. Kalau Anda lihat di museum itu ya, di Museum Insel Berlin itu ada bagian yang khusus tentang ISIS, saudara ya. Kalau di Museum Inselnya, saudara ya. Waduh, Anda lihat Raqqa, kota Raqqa, wah rata tanah kayak Gaza hari ini tuh ya. Anda lihat Gaza di TV-TV itu ya, di media itu sama tuh. Suriah hari ini, seluruh Suriah hari ini seperti itu, saudara. Dan pengungsinya, wah jutaan di sini, saudara ya, pengungsi dari Suriah itu. Ya, yang dari Aleppo, yang dari mana juga. Dan makanya sini mau makan Aleppo itu banyak restoran Aleppo. Kasihan, saudara ya. Dulu pernah ya saya upload di YouTube saya, saudara ya, yang mereka nari-nari orang-orang Suriah itu ya, saudara ya. Terus Indonesia, kayaknya saudara nggak mau ditolongin, nggak mau ditawarin diajak baikan, nggak mau, malah ngirimin teroris ke sana, saudara. Kan kupluk ini kan, malah ngirimin rumah sakit Mercy buat sarang teroris, bikin sarang teroris malah. Kan goblok ini Indonesia, saudara. Ya kan? Dikirim wabah, dikirim apa. Ini baru kena asap ini kemarin ya. 2 pesawatnya jatuh, tabrakan kereta api, serangan kereta api, apalagi 11 meninggal. Apalagi, saudara. Wah, nanti saya bertubi-tubi itu, saudara ya. Saudara, kalau di Israel itu, wah high-tech sekali, saudara ya. Ya, kalau Anda masuk ke wilayah Palestina ya ruwet, kalau ke wilayah Arab, kalau Anda masuk ke wilayah orang Yahudi, orang Ibrani, kibbutz, wah high-tech semua, saudara. Kalau ke tempat wilayah orang Palestina itu mereka karena nggak bayar, ya. Mereka banyak yang nggak bayar sewa puluhan tahun sejak 70 tahun yang lalu. Banyak yang nggak bayar. Jadi ruwet sekali, saudara. Wah, kalau Anda masuk ke di Haifa itu ada namanya Java itu ya. Saya lupa nama tempatnya itu ya. Pokoknya itu dekat kota ya, dekat ke pusat kota itu. Persis di tikungan itu ya, itu kabel-kabel patin selimpungan tidak karu-karuan. Sampai saya lihatnya persis, saya bayangin ini kayak di Telukung ini keadaannya nih. Wah, kayak di zaman pasar pagi zaman kuno itu ya, ASMK itu yang bangun ya kayak zaman kuno. Kabelnya keleleran di mana-mana, sampah di mana. Waduh, saya ngeliatnya stres sekali ya. Saya kalau lewat situ tuh saya stres sekali, macet minta ampun ya.
Karena sini orang Palestina semua di situ ya, orang-orang Arab semua saudara itu Arab semua, tulisannya Arab 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 gitu ya. Begitu Anda belok lagi masuk ya, di perkampungan orang Yahudi rapi saudara ya. Itu Anda masuk ke daerah eh, yang rapi pokoknya kalau daerahnya orang Yahudi rapi, begitu Anda ruwet ini pasti perkampungan orang Arab ini. Langsung Anda ketebak. Ya di situ orang Arab semua pasti. Kalau begitu masuk rapi, ada mall, ada apa itu ya di bagian belakang di Karmel, Kiryat Kamel segala macam, Kiryat Ata. Wah, rapi semua saudara. Rapi, high tech semua. Lihat mallnya, masuk mallnya itu Anda kayak masuk ke Taman Anggrek gitu saudara ya. Bedanya Taman Anggrek itu begitu keluar dari Taman Anggrek kemproh. Kalau ini Anda keluar dari mallnya itu rapi saudara. Anda begitu masuk ke pantai itu di apa hi-fi itu, Anda tengok ke belakang Microsoft, Google, apalagi saudara ya. Itu jejer kantor itu Microsoft, kantornya Google, kantornya apa saudara ya. Wah itu high-tech semua saudara di situ ya. Rapi, bersih, enak sekali saudara ya. Kayak Anda lihat Jalan Sudirman itu loh saudara ya. Bedanya Sudirman, belakangnya perkampungan kumuh, ya kan? Kalau ini depannya pantai, saudara. Jadi kalau Anda ngantor di sana, lihatnya pantai, saudara. Bikini show semua tiap hari, saudara ya. Seger, saudara. Waduh, enak sekali kalau ngantor di sana, saudara ya. Di Hi-Fi itu ya. Tiap sore saya itu ya, saya keliling-keliling itu ya, muter-muter itu ya. Supaya saya dapat ambience-nya, saudara. Saudara bayangin ya. Bagaimana orang-orang Yahudi ini menjadi berkat ya bagi orang-orang Ethiopia, ya jadi orang daerah, jadi bagi orang-orang di daerah Afrika Utara itu ya saudara ya. Afrika Utara benar ya, udah mulai berdamai ya, daerah Maghribi itu ya berdamai saudara. Yordania, Mesir semua ya, dan Eropa, Amerika semua diberkati oleh orang Yahudi ini saudara ya, menjadi pusat peradaban saudara. Semua orang pengen tahu ada apa sih di sana ya. Ini kok ini negara hanya sebesar Jawa Tengah, kayak Singapura lah persis lah ya, hanya negara kota kayak Jakarta gitu ya saudara ya. Tetapi mereka hidupnya benar-benar diberkati Tuhan saudara, dan mereka benar-benar menjadi berkat. Nanti malam saya sudah katakan ya, karena mereka punya luka di masa lalu dan mereka punya obat untuk menyembuhkannya saudara, yaitu dengan menjadi berkat. Hebat ya saudara ya. Prinsipnya mereka, bagaimana saya sembuh dari masa lalu saya dengan saya memberkati semua orang termasuk musuh-musuh saya. Ya, itu ada di YouTube-nya Hananya kalau nggak salah ya, Hananya Naftali ya. Jadi bagaimana orang Yahudi bisa dia tunjukkan ini negara ini, negara ini, negara ini, dia memberkati, dia kirim ini, dia bikin ini, dia bikin ini. Wah, hebat sekali saudara ya. Cara orang Yahudi ini menyembuhkan dirinya adalah dengan berbaikan, dengan berdamai dengan masa lalunya, dan memberkati musuh-musuhnya saudara. Nah, itu hebat sekali ya. Makanya orang-orang ini kemudian diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Itu adalah hukum alam. Kalau kamu bisa berdamai dengan masa lalumu, ya, maka kamu akan bisa menatap masa depanmu dengan amat sangat jelas sekali, saudara. Mengapa kamu tidak bisa menatap masa depanmu? Karena kamu gagal berdamai dengan masa lalumu. Ya, kamu gagal untuk berdamai. Dengan kamu gagal berdamai, artinya hidup kamu disandra oleh masa lalu. Kamu jalan di tempat, kamu lari kenceng banget, tapi kayak ada apa? Belakangnya ada karetnya, saudara. Ditaliin, saudara. Ya kan, wah, lari kenceng banget, saudara ya. Kayak lari di apa? Tempat yang lari itu namanya apa, Mas? Tempat fitness itu lari di tempat itu, Mas. Lari kenceng banget, tapi Anda lari di tempat, saudara. Disandra oleh masa lalu, Anda dikurung oleh masa lalumu, saudara. Lalu bagaimana? Salah satu cara yang paling mutakhir adalah dengan memberkati musuhmu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Talmud, saudara. Berkati musuhmu, saudara. Dan ya, saudara ya. Kamu akan bisa merdeka, kamu akan menang.
Makanya orang Yahudi datang sama Iran. Orang itu jahat sekali sama orang Yahudi ini. Jahat, cuaci banget. Orang Iran itu benci banget. Kalau kamu sampai naik pesawat, ya kamu naik pesawat transit di Iran sampai pindah boarding begitu ya, transit gitu kan, transit. Wah, kamu nggak bakal keluar dari Iran, gitu, orang Yahudi itu ya. Pasti diruwetin, saudara. Gila nggak, saudara? Kalau transit di Iran itu, orang Yahudi itu paling stres, saudara. Karena bisa nggak keluar itu, saudara ya. Karena disandra, bisa. Memang itu negara teroris, sedoyan nyandra orang, saudara. Negara teroris emang ini kan. Nah, ini hari ini dengar kabar lagi ya, kapalnya Israel, diduga kapal Israel, diduga, belum tahu itu kapal Israel, dibajak sama orang Houthi, saudara. Alasannya karena itu kapal Israel, padahal enggak, padahal mereka butuh duit intinya. Dibajak, dasar mereka kumpulan begal, saudara. Yang dipuji-puji sama orang Indonesia ini begal. Ini kan memang segerombolan dulu kenapa kita bahas ya, begal ya. Tukang begal itu mereka, begal. Coba ada banyak itu. Orang ini memberkati. Bagaimana kamu bisa lepas dari masa lalumu? Kamu berkati musuhmu, saudara. Ya, berkati musuhmu. Kalau musuh saya lebih kaya, Pak, ya enggak usah, nggak usah dipikir. Kalau dia lagi susah, kamu tolong. Ya, itu maksudnya begitu. Kalau dia lagi enggak susah, kamu datang-datang, ya nggak dilirik sama dia, saudara. Kalau dia lagi susah, kamu datang. Tidak mungkin orang nggak punya kesusahan. Ada masanya dia susah. Waktu dia susah, jangan, wah tahu rasa lu mati lu, jangan begitu. Kamu tidak akan, kamu diberi kesempatan dari sorga untuk kamu bisa punya breakthrough, saudara. Ayo, ya pagi ini ya, kamu diberi kesempatan untuk punya breakthrough dari sorga, saudara. Masalahnya ketika kamu lihat musuhmu hancur, mati lu, Ben. Sekalian, picek sekalian. Nggak jadi breakthrough, saudara. Coba Anda belajar dari saya. Musuh-musuh pun kita berkati, saudara. Ya kan? Anaknya Agustan. Yuk kita sekolahin, yuk. Ya kan? Kita pernah selek dengan Yusuf Manubulu. Yuk kita berkati, yuk. Kita tawarkan bantuan ke Tiapelo, ditolak. Ya terserah kan, terserah dia, salah sendiri. Tapi setiap kali kita dimusuhin orang, kita selalu memberkati orang-orang itu. Saya ajarkan itu kepada Anda. Saya sodorkan di muka Anda. Ya kan? Seperti itu. Ditolak ya enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menunjukkan dan kamu akan sembuh dari semua. Kamu tidak bisa, masa lalumu itu tidak akan bisa menyandramu. Kamu akan lari ke depan terus, saudara. Makanya Anda lihat ya, bagaimana hidup saya progres terus ya. Pak Steve itu, pasti pemain saksofon kita ya. Wah, Paul, kamu tuh ya, aku ngelihat kamu dari pertama kali kamu masuk Belanda sampai hari ini. Hidup kamu tuh diberkati luar biasa ya, Paul. Iya, Pak. Luar biasa ya. Oh iya. Dia kan tiap hari sama saya nih, Pak Yus, Pak Steve, ini kan tiap hari kumpul-kumpulnya sama saya, saudara kan. Pak Yus pasti kan ngobrol-ngobrol terus itu kan. Ya, karena kan saya butuh bantuan pasti Pak Yus buat ngurus macam-macam ya. Ya. Mereka kan lihat, saudara ya, laporan keuangan kami apa segala macam, mereka lihat. Ya lihat ya, kita dari dalam hal materi juga, dalam hal anak-anak kami diberkati Tuhan, saudara ya. Si pasti lihat si Wise itu dari main keyboardnya cuma biasa-biasa sampai sekarang sudah dibayar 2 jam 250 euro, saudara ya, sudah dibayar, luar biasa. Ada progres, saudara ya. Berkatnya macam-macam, saudara. Nggak uang, bukan, kita mah uang pas-pasan, saudara ya. Ya kalau kita lebih pun kita balikin ke yayasan-yayasan itu. Karena saya mau jadi kayak orang Yahudi, saudara ya. Apa namanya, ekstrim, filantropis ekstrim, saudara ya. Saya mau itu, mau, saudara ya. Ekstrim ya, bersedekah dengan ekstrim, saudara. Saya mau kayak orang Yahudi. Hukum pamer-pamer nanti udah dibuka, tidak apa-apa, udah dapat pahala surga, tapi kan hukum Allah tetap jalan, saudara.
Hukum alam tetap jalan ya. Kamu filantropi, hukum alam tetap jalan, saudara. Barang siapa menabur, ya, barang siapa menabur dia akan menuai. Itu hukum alam, saudara ya. Ya, saudara ya. Tapi kalau menaburnya dengan apa? Dengan hikmat. Karena apa? Karena mercy, bukan pity. Makanya lewat kios ada Pak Apeng. Untung kita punya Pak Apeng, saudara yang jaga nih. Ada kios. Pak, ini nggak pernah masuk doa pagi, Pak. Ya nggak usah. Ya nggak usah gimana ya, Vivin bilang. Pokoknya ya kita nggak urusan. Kita baptis. Yang penting apa, saudara? Yang penting ikut SOP. Nah, nggak urusan lah. Iya benar Bu Vivin lah. Benar Pak Alek itu kan. Ya tegas. Ya, orang murah hati jangan dimanfaatkan, saudara. Lama-lama kemurahan hati itu, orang-orang murah hati itu pinter nanti. Kalau Anda manfaat, lama-lama pinter. Pinter, saudara. Blok handphonenya, Anda urusan, saudara. Kita itu bukan PD. Nah, nanti dia cari bagaimana cara mengasihi musuhmu ya. Saya janji nanti ya saya lagi minta wangsit dari Jibril, saudara. Supaya kita kasih tahu ya, apa itu mengasihi musuhmu yang benar, saudara. Bagaimana cara mengasihi musuhmu yang benar. Tapi sekarang kita belajar dulu. Ayo saudara, kalau ada musuh membutuhkan bantuan, jangan pelit. Ya, tapi jangan diutangi. Salah kamu utangi musuh, goblok saudara. Gak dibayar nanti. Ya, oke jangan ngutangi orang. Ingat-ingat ya, jangan pernah ngutangi orang duit, saudara. Ingat-ingat, saudara. Ya, mau musuh Pak, adikmu aja jangan, apalagi musuhmu, saudara. Adikmu aja jangan. Jangan. Kalau mau ngasih. Kalau enggak, jangan. Kalau lagi bangkrut gimana? Bangkrut ya biar dia. Nah, kalau dia butuh makan, kamu kirim makanan. Ya, hati-hati, saudara ya. Jangan ngutangin. Ya, ingat-ingat itu, saudara. Nah, lalu saudara, karena orang-orang Yahudi ini begitu maju cepat sekali saudara ya, dunia nggak bisa ngejar lagi saudara. Siapa yang bisa ngejar teknologinya orang Yahudi? Cina nggak bisa saudara. Cina itu bukan kreator saudara. Cina itu tukang ngopi, me too. Aku juga ikut-ikutan. Ya, makanya orang Cina tidak bisa lepas dari Yahudi. Orang Cina itu kemarin dimarahi sama Belanda, saudara ya. Kamu kirim mas, sekarang udah dipersulit ya. Mahasiswa dari Cina masuk ke Belanda itu dipersulit karena kemarin saya dikasih tahu ya sama temennya teman kita ya. Soalnya orang Cina itu kalau datang ke Belanda dia curi teknologinya, terus dia bubat pulang, dia harus gitu tadi ya di Jerman segala macam dia nyuri teknologi, saudara. Bagaimana dengan orang Israel? Kamu datang sini, tak ajarin. Belum tentu kamu bisa. Semua orang Cina datang ke Technion di AIPA itu ya. Itu Technion itu yang bikin Iron Dome itu loh, saudara ya. Suruh belajar, suruh belajar. Malah orang Cina itu suruh jadi asisten dosen loh, saudara ya. Ada yang sudah jadi dosen segala macam di Technion loh, saudara, orang Cinanya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa ngejar. Terlalu jauh. Karena yang dipelajari hari ini adalah misalnya nih, Pentium, sekarang udah Pentium 7 misalnya nih. Yang dipelajari sama Cina baru Pentium 2, saudara. Dibuka semua. Dia belum baca Pentium 2. Orang Yahudi sudah mempersiapkan Pentium 10. Sekarang ini sudah Pentium 7, orang Cina datang belajar Pentium 2-nya. Lalu Pentium 3 mau ngejar Pentium 7. Sekarang orang Cina lagi mau ngejar Pentium 7, tapi sekarang udah Pentium 10. Misalnya seperti itu, saudara ya. Saya nggak tahu udah Pentium berapa sekarang tuh ya. Pokoknya udah itulah. Kira-kira begitu. Jadi ini baru mau ngejar orang Yahudi sudah kesana, dia sudah punya tabungan-tabungan teknologi, saudara. Jepang saja bisa dikopi sama Cina. Tapi teknologi orang Israel nggak bisa. Sehingga mereka mau nggak mau harus berdamai. Makanya Cina itu nggak berani nyerang Yahudi. Tidak berani ikut urut-urut sama Yahudi. Karena Cina butuh Yahudi supaya bisa ngalahkan Amerika, saudara. Dia butuh teknologinya Yahudi. Peradaban yang luar biasa dari mana, saudara? Dimulai dari dia berdamai dengan masa lalunya dengan berbuat baik kepada musuh-musuhnya, saudara. Ya, itu salah satu ajaran di dalam Talmud. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita.
Ya, berilah makan, minum bila seterumu lapar atau haus. Ya, Tuhan Yesus memberkati.